Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan pergi ke pelelangan Metaverse dan bertemu dengan seseorang bernama Declan. Declan lalu mengajak Jaehwan memperbaiki pedangnya pada seorang blacksmith bernama Ignil. Selama masa perbaikan, Jaehwan diberikan pedang baru. Setelah mendapatkan pedang baru, Jaehwan dan semuanya pergi. Andersen terlihat kesal dan bilang, "Teganya kau menjualku." Jaehwan menjawab, "Aku hanya berencana meninggalkanmu di sana sampai dapat cukup trust." Andersen bilang, "Sudahlah, kalau bukan karena si penipu itu menolongku, mungkin aku sudah dijadikan pedang oleh Ignil." Runad bilang, "Tapi Andersen, menyebut orang yang menyelamatkanmu sebagai penipu itu agak kasar." Runad juga mendapatkan sebuah pedang. Ia bilang, "Aku sudah memberi nama pada pedangku, Doka, Child of Solitude. Bagaimana menurutmu?" Andersen menjawab, "Kedengarannya seperti nama protagonis fantasi murahan." Kemudian Jaehwan bilang pada Declan, "Aku berhutang padamu." Declan hanya tersenyum. "Tidak usah, kalau satu pedang bisa membuatku menjadi teman dari Destruction Heaven, itu namanya untung besar. Sekarang apa kau punya tujuan lain selain Ignil?" Jaehwan bilang, "Aku pikir ingin mampir ke pelelangan." Declan menjawab, "Kebetulan sekali aku juga akan ke sana. Apa mau pergi bersama? Apa kau mencari sesuatu di lelang itu?" Jaehwan berkata, "Mungkin hal yang sama dengan yang kau cari." Declan heran, "Mungkin juga iya, karya Ignil memang mengagumkan, tapi jujur saja, tak ada yang bisa menyaingi Divine Artifact." Jaehwan bilang, "Bukankah Ignil bilang yang lebih penting adalah siapa yang menggunakan senjatanya?" Declan bilang, "Itu karena Ignil ada di situ waktu itu. Asal kau tahu, ada senjata yang membuatmu menang dalam pertarungan yang mustahil. Senjata itu akan membiarkanmu melewati dinding yang tak bisa kau daki sendirian. Jika salah satu dari Serpentron mendapatkan satu Divine Artifact, mereka bisa melawan Ancient Trinity sekalipun." Jaehwan berkata, "Senjata kuat itu pasti akan melahap penggunanya." Declan menjawab, "Kau benar, karena itu aku ingin mencobanya. Aku ingin tahu apakah aku pantas memiliki Divine Artifact." Mereka lanjut jalan. Declan bilang lagi, "Kalau tahu kita akan cocok begini, aku pasti mencarimu lebih awal. Mungkin kita bisa menjadi teman baik." Mereka lalu tiba di depan pintu pelelangan. Declan bilang, "Itu dia, rumah lelang terbesar di Caspion, rumah lelang Haicheong." Jaehwan tiba-tiba berhenti. Ia bertanya pada Declan, "Jelas sekali kau punya motif tersembunyi, bukan?" Declan menengok ke belakang. "Motif? Tentu saja karena aku menginginkan sesuatu darimu. Boleh minta itu satu saja." Declan menginginkan pangsit yang dibawa oleh Runad. Runad menolak. "Ini makan siangku dan Jaehwan." Declan bilang lagi, "Satu gigitan tidak akan bikin kau mati. Kau tahu aku ini orang baik, bukan?" Jaehwan bilang, "Berikan saja punyaku." Declan lalu memakan itu. Lezat sekali, sesuai dengan reputasinya dimsum murim. Jaehwan berkata, "Itu bukan satu-satunya yang kau inginkan, bukan?" Declan menjawab, "Tentu saja ada hal lain. Biar aku ceritakan dulu. Pelelangan ini terbagi menjadi dua, Gold Gate untuk barang umum dan Hidden Gate untuk artefak tingkat tinggi. Undangan ke Hidden Gate hanya boleh membawa satu pendamping. Banyak kenalanku akan hadir dan mereka pasti membawa tamu yang mengesankan. Di antara sesama teman, ada persaingan tak terucap soal siapa yang membawa siapa. Akan jadi kehormatan jika kau hadir sebagai pendampingku. Kalau ragu, anggap saja kita bergandengan tangan sesaat." Jaehwan heran, "Jadi kau ingin aku jadi sekutumu?" Mendadak Jaehwan mencabut pedangnya.
Deklan sorot matanya berubah. Jaehwan langsung memberi step ke udara. Guncangan terjadi. Orang-orang di sana panik. Jaehwan berkata, "Aku tahu siapa dirimu." Jaehwan mengaktifkan skill awakening-nya. Ia melihat ingatan yang tersambung sekilas. Pertama saat pertarungan dengan Samyung Garam. Garam berkata, "Hati-hati pada Mayad. Kalau dia tahu kau seorang awakener, dia takkan tinggal diam." Kedua, ingatan Andersen. "Dulu sekali aku pernah melihat seseorang sepertimu dengan sesuatu yang tergantung di langit. Itu bukan mata tapi sesuatu yang serupa." Ketiga, ingatan Chip. "Tidak semua orang bisa melihat dunia yang sama denganmu. Tidak semua harus melihatnya untuk merasa bahagia. Bunuh dan bunuh, mau itu musuh atau sekutu, bahkan jika aku orangnya." Jaehwan berkata, "Kau adalah Mayad Van Deklan." Deklan hanya tersenyum. Semua orang yang mendengar itu langsung lari. "Itu Mayad, dia akan membantai kita semua. Ayo lari." Mayad tersenyum. "Sayang sekali. Kupikir aku menyembunyikannya dengan baik. Bagaimana kau bisa tahu?" Jaehwan menjawab, "Di duniamu ada sesuatu." Semua orang terus berlarian, tapi mendadak mereka heran sendiri. "Tunggu, apa yang sedang aku lakukan di sini?" Jaehwan sadar sesuatu. Itu skill untuk memotong ingatan. Maya tubuhnya bereaksi. Ia bilang, "Sejujurnya aku tidak ingin identitasku terbongkar. Begitu orang tahu siapa aku, mereka langsung menghakimi sepihak." Jaehwan bilang, "Aku rasa prasangka buruk terhadapmu baru saja bertambah parah. Pertanyaan terakhir, kenapa kau ingin pergi denganku?" Mayad memperlihatkan santuarinya, juga memperlihatkan penampilan aslinya. Ia menjawab, "Karena kau melihat dunia yang sama denganku. Izinkan aku memperkenalkan diri dengan benar kali ini. Namaku Mayad Van Deklan. Orang-orang di Abyss memanggilku pemimpin Pishur." Setelah pertemuan itu, Jaehwan dan Mayad bertemu kembali di acara pelelangan. Andersen bilang pada Jaehwan, "Apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu siapa pemimpin Pishur itu? Atau kau jadi besar kepala setelah menjadi salah satu 8 Heaven? Bagaimana mungkin kau bisa berjalan berdampingan dengannya?" Jaehwan menjawab, "Aku harus melihat divine artefak itu dengan mataku sendiri." Andersen terus menggerutu, "Kau memang tak bisa diajak bicara. Lebih baik kembali ke penginapan bersama Runad." Maya tersenyum pada Jaehwan. "Bagaimana? Apa kau siap? Aku bahkan menyiapkan pakaian khusus agar sesuai dress code acara ini." Jaehwan terlihat memakai baju yang rapi. Sambil jalan, Mayad bertanya, "Jaehwan, kau tak lupa dengan tawaranku bukan? Maksudku kau akan menawar di pelelangan menggantikanku. Karena secara resmi aku tak boleh hadir di lelang rahasia ini. Itu karena semacam perjanjian." "Kita sudah sampai. Ini pintu masuk ke pelelangan rahasia." Jaehwan bilang, "Aku tak bawa banyak trust." Mayad menjawab, "Tenang saja, aku yang tanggung trustnya." Jaehwan heran, "Aku yakin kau punya syarat." Mayad menjawab, "Kau benar. Itu pun kalau kau berhasil mendapatkannya. Kau boleh meminjam divine artefaknya." Andersen berkata, "Jaehwan, di balik pintu itu ada para dewa terkuat di Abyss. Tekanan di dalamnya begitu besar. Aku mungkin bisa pingsan. Pokoknya aku akan masuk ke dalam santuariku. Bangunkan aku kalau kau membutuhkanku. Jangan lupa." Jaehwan menjawab, "Baguslah, jadi tidak ada yang banyak bicara." Mereka berdua kemudian masuk ke dalam aula pelelangan. Terlihat banyak dewa yang duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Mayad bilang, "Semua orang melihat ke arahmu. Jalan saja dengan percaya diri." Banyak para dewa melihat ke arah Jaehwan. Jaehwan juga melirik ke beberapa meja.
Mayan menjelaskan, dua orang di sana anggota Seven Star. Sepertinya mereka tahu siapa dirimu. Kau jadi salah satu 8 Heaven dalam waktu kurang dari setahun di Abyss. Wajar saja kalau mereka iri. Mulai sekarang kau harus siap menerima tatapan iri maupun dukungan. Tenang, aku tim pendukungmu. Kemudian mereka duduk di meja bertuliskan Mayan. Mayan bilang, tak kusangka kita dapat tempat duduk sedekat ini dari depan. Mayad melihat seseorang dan bilang pada Jaehwan, sudah kuduga, rival pasti langsung saling mengenal. Yang di sana itu, Dark Heaven God of Solitude Derek Mill. Terlihat seorang dewa sedang duduk santai sambil minum. Jaehwan bilang, apa dia salah satu dari 8 Heaven? Mayad menjawab, kau benar. Kalau chip Metaverse adalah tangan kanan Kronos, maka orang ini adalah tangan kirinya. Asal kau tahu, Kronos itu kidal. Saat ini dia adalah rival terbesarmu, Jaehwan. Seseorang kemudian menyapa Mayad. Lama tak jumpa pilar ke-10. Itu adalah Siyu. Mayad menjawab, jadi No Heaven juga datang. Siyu juga menyapa Jaehwan. Lama tak bertemu Destruction Heaven. Tak kusangka kita bertemu lagi di sini. Jaehwan menjawab, kurasa hubungan kita belum sedekat itu. Siyu hanya tertawa. Apa yang terjadi di Metaverse akan tetap di Metaverse. Aku tak punya niat buruk padamu. Sekarang bahkan aku punya sedikit simpati. Berkatmu Abyss menjadi lebih tenang. Kau bisa lihat 80% dari Little Brother isinya cuma spam dari dewa anonim. Tapi kau menghancurkan Metaverse yang melindungi anonimitas. Berkat itu para jiwa muda Abyss kembali bekerja. Jiwa muda seharusnya berkeringat dan berlatih. Seseorang lagi datang dan berkata, mau jadi keras atau tidak, semua akhirnya mati juga. Ini pertama kalinya aku melihatmu langsung. Aku sempat datang ke penginapan, berharap bisa bergabung. Tapi sepertinya kita selisih waktu. Tak kusangka kau berpergian dengan bajingan pucat itu. Jaehwan heran, jadi kau mengenalku? Orang itu menggebrak meja. Siapa di Abyss yang tidak kenal dirimu? Aku Thanatos, God of Death. Para dewa lain memanggilku Death Heaven. Jaehwan teringat notif di Metaverse. God of Thanatos menggerutu bahwa orang tua membosankan itu masih hidup. Jaehwan yang sadar itu menjawab, sepertinya aku pernah dengar namamu. Thanatos berkata, Ancient God Gestalt pernah bilang, yang terkuat adalah mereka yang mati dalam keadaan telanjang. Itu cara mati yang cukup laki-laki. Aku akan mengamatimu, Jaehwan. Mereka berdua kemudian pergi ke meja mereka. Mayad bilang, Siyu dan Thanatos menunjukkan itikat baik. Ternyata kau benar-benar populer, Jaehwan. Kalau aku datang lebih lambat sedikit saja, aku pasti kehilangan kesempatan untuk mendampingimu. Kemudian Jaehwan teringat sesuatu. Aku ingin bertanya satu hal. Perjanjian yang kau sebutkan tadi. Mayad hanya tersenyum. Itu perjanjian antara Seven Throne, disebut juga The Pact of Throne. Dalam fakta itu tak satu pun dari mereka boleh memiliki Divine Artifact. Karena kalau satu saja dari mereka memilikinya, maka sejak hari itu Abyss tak lagi punya Seven Throne. Yang tersisa hanya dewa terkuat. Jaehwan bingung, kalau kau ikut terikat fakta itu, berarti kau salah satu dari Seven Throne. Mayad menjawab, sayangnya tidak. Jaehwan bertanya, lalu kenapa kau ikut-ikutan fakta itu? Mayad bilang, pertanyaan bagus. Aku juga bertanya-tanya, tapi kenapa tidak tanya langsung saja? Karena mereka juga ada di sini. Dari belakang Jaehwan, seseorang dengan tubuh yang mengerikan muncul. Sekujur tubuhnya dipenuhi serangga. Dia adalah salah satu Seven Throne, 4 dari 7 Seven Throne, penguasa side keempat Syndrome, God of Plague, Pest. Sosok itu bilang di depan Jaehwan, Halo Destruction Heaven Jaehwan. Jaehwan lalu melihat santuari yang dimiliki Pest. Terlihat dunia dengan kondisi udara yang buruk, dengan banyak serangga yang melahap orang-orang.
Jaehwan kaget melihat itu. Mayad memegang tangan Jaehwan. Apa kau baik-baik saja? Di sana Jaehwan keringat dingin. Pes memegang pundak Jaehwan dan berkata, Ignis bicara banyak tentangmu. Kau juga membunuh avatar Kronos. Dalam hatinya Jaehwan heran. Sialan, kehadirannya cukup menjijikan. Pes bertanya, apa kau punya Void Sword? Jaehwan terus ketakutan di dekat Pes. Ia menjawab, tidak, aku tidak punya Void Sword. Orang lain yang mendengar percakapan mereka mulai bertanya-tanya. Kau dengar itu? Destruction Happen pakai artefak dari Ancient God. Sekarang kalau diingat lagi, aku juga melihatnya di Little Brother. Sulit dipercaya, Katrastop seharusnya tersegel di Chaos. Apa Katrastop bisa datang ke Abyss? Dengan tubuh lentur tak beraturan, Pes bilang lagi di hadapan muka Jaehwan, kau menarik sekali penerus Katrastop. Dalam hatinya Jaehwan bilang, aku tidak ingin melawan makhluk ini. Pes terus berbicara, Flegu adalah yang paling menyeramkan, infeksi tidak terdeteksi. Jaehwan menjawab, kau ini bicara apa? Seketika tubuh Pes menyebar menjadi serangga. Ia pergi meninggalkan mereka berdua. Tak lama seseorang datang lagi. Ia bilang, dia itu dewa yang aneh. Fans meetingnya belum selesai bukan? Jaehwan bertanya pada Mayad, apa dia juga salah satu Seven Throne? Mayad menjawab, benar, dia penguasa Sai ketiga Tropical Knight, kursi ketiga dari Seven Throne, proxy God of Flame Ignis, bernama Karavan. Karavan menyapa Jaehwan, aku Karavan, senang bertemu denganmu God Slayer, boleh minta tanda tangan nanti, dewaku penggemar beratmu. Mayad menyapa, lama tak jumpa Karavan, Ignis apa kabar? Karavan menjawab, jadi Mayad, apa kau bawa dia sebagai pendampingmu? Mayad menjawab, tidak, aku cuma jadi penonton di lelang kali ini. Tapi bagaimana kalau aku yang bawa pulang Divine artefaknya? Apa kau tak akan menyesal? Karavan langsung kesal, coba saja kalau kau punya nyali untuk mati. Di sela pembicaraan seorang Nightmare datang. Ia hendak memulai acara pelelangan. Baiklah, lelang tersembunyi akan segera dimulai. Silahkan para dewa dan dewi mengambil tempat duduk. Karavan bilang, kalau begitu aku pergi dulu. Jangan lupa tanda tangannya God Slayer. Acara lelang dimulai. Pembawa acara teriak, merupakan kehormatan bisa ada di sini. Aku juru lelang hari ini. Namaku Reynald. Aku seorang Nightmare. Sebelum memulai, izinkan aku jelaskan aturan singkatnya. Ajukan tawaran saat item yang kalian minati muncul. Jika tidak ada tawaran baru selama 1 menit, barang akan terjual. Kalau begitu, mari kita mulai. Di dalam cube satu persatu item lelang muncul. Pertama, Hidden Sword of Lord Blade. Para dewa berpikir, Lord of Blade sepertinya hidup sekitar 500 tahun yang lalu. Dia pendekar pedang yang cukup terkenal. Satu orang menawar 1 juta trust, 1,3 saut seseorang. Harga terus naik. Mayad bertanya pada Jaehwan, kenapa kau tidak ikut menawar? Aku menyediakan trust sampai 5 miliar. Item lain mulai bermunculan. Thunderstream Cariagi, Ice Dragon Bracelet, Linehold Prototype Bunker. Reynald teriak, selanjutnya Infinite Dimension Subspace Code. Mayad bilang, yang itu bagus juga, bisakah kau menawarkannya? Menurutmu itu cocok untukku bukan? Jaehwan bilang, apa itu buatan Nightmare juga? Mayad menjawab, tidak, itu mungkin dari Outer Universe atau dimensi lain. Jaehwan heran, Outer Universe, aku pernah mendengarnya dari Gainak. Bagaimana kalau mengirim resep ke dimensi lain dan cari murid di sana, tepatnya ke dunia yang selaras dengan dimensi lain? Mayad bilang, menarik bukan? Ada dunia yang belum tersentuh oleh Mirage Tree. Kalau ada item yang kau mau silahkan menawar Jaehwan, bisa saja kuhadiahkan.
Reynald kemudian mengeluarkan sebuah item berupa buku. Ia teriak, "Semuanya lihat ke sini. Ini adalah manuskrip yang dikumpulkan seorang Nightmare 900 tahun yang lalu. Renungan seorang master." Seorang dewa bertanya, "Memangnya apa yang luar biasa ditulis di situ?" Reynald menjawab, "Sayangnya manuskrip ini tidak bisa dibaca. Teksnya ditulis dalam dialek kuno Nightmare. Ditambah lagi bahasanya pun disusun dengan format unik. Artinya meski diterjemahkan kemungkinan besar tetap termasuk akal." Para dewa heran, jadi tak ada yang bisa membacanya. Buang saja itu dan keluarkan item berikutnya. Reynald memperlihatkan sekilas isi tulisan di buku tersebut. "Lihatlah, susunan ini cocok dengan gaya beberapa master legendaris. Jika bisa dipecahkan, mungkin berisi rahasia luar biasa. Sebagai Nightmare, aku sangat merekomendasikan buku ini." Dalam hatinya Jaewan sadar sesuatu. Tulisan barusan itu adalah tulisan Molok. Apa buku itu mungkin berisi fragmen dari Abyss Record? Jaewan bilang pada Mayad, "Aku akan beli." Mayad bingung, "Tak kusangka kau tertarik pada buku." Reynald teriak, "Kalau ada yang tertarik silahkan ajukan tawaran. Karena sudah diverifikasi Nightmare, item ini pasti asli." Para dewa masih heran. "Lihatlah, karena mereka tidak bisa menerjemahkannya, makanya dilelang. Kalau bisa dibaca, mereka para Nightmare pasti sudah menyimpannya sendiri. Jadi itu sama saja dengan rongsokan. Siapa yang butuh buku kalau ada Little Brother? Di zaman sekarang baca buku itu hobi yang aneh." Jaewan mengangkat tangannya. Dalam hatinya ia bilang, tak perlu terlalu tinggi dan menarik perhatian. Jaewan menawar 500.000 trust. Tapi seseorang menimpa tawaran Jaewan 1 juta trust. Ternyata itu tawaran dari Derek Milt. 1,2 ucap Jaewan, 1,5 timpa Derek. Mereka terus bersaing harga. Derek lalu memberi telepati pada Jaewan. "Jadi kau juga pecinta buku. Aku takkan pernah kalah rebutan buku." Jaewan menjawab, "Maka hari ini akan jadi yang pertama. Buku itu penting bagiku." Tawaran sampai di 6,5. Derek yang mendengar jawaban Jaewan kemudian berhenti menawar. Reynald teriak, "Selamat, renungan seorang master jatuh ke tangan Destruction Heaven." Baiklah, sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Item utama lelang hari ini, artefak satu-satunya yang bisa meningkatkan world power penggunanya dari 1,5 hingga 5 kali lipat. Gigantes pamungkas milik Abyss, Deus Ex Machina. Terlihat baju perang lengkap dari bawah sampai atas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.